Halo teman-teman, selamat datang di petualangan super seru ke dalam pikiran kita. Kenalin, ini teman baru kita, Aisyah. Aisyah ini anak yang super kepo, dan hari ini dia yang bakal jadi pemandu kita. Udah siap buat mulai perjalanan yang luar biasa ini? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita jalan, aku mau nanya sesuatu dulu. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa punya perasaan yang gede banget di dalam hati, sampai rasanya bingung sendiri? Kayak misalnya marah yang meledak-ledak, atau sedih yang nggak hilang-hilang, atau cemas sampai perut jadi sakit. Tenang aja, itu normal kok. Semua orang juga pernah merasain. Nah, pas banget. Hari ini Aisyah juga lagi ngerasain hal yang sama. Dia punya perasaan besar yang bikin dia bingung. Tapi jangan khawatir, Aisyah bakal ngajak kita semua berpetualang buat cari tahu siapa sih sebenarnya yang bisa bantu dia ngertiin perasaannya itu. Aisyah pun mulai mikir, kalau badan kita sakit atau luka, kan kita perginya ke dokter. Tapi kalau perasaan kita yang lagi sakit atau berantakan, kita harus ke siapa ya? Nah, ternyata ada loh pahlawan-pahlawan super yang tugasnya khusus buat ngebantu pikiran dan perasaan kita. Oke, petualangan Aisyah dimulai. Pemberhentian pertama kita adalah bertemu sama seorang pahlawan hebat yang bisa kita panggil dokter perasaan. Siapa sih dia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tara, ini dia, dokter perasaan. Kalau orang dewasa sih biasanya nyebut mereka psikolog klinis. Mereka ini pahlawan yang bakal bantu kita pas perasaan kita lagi berat banget, misalnya waktu kita sedih berhari-hari atau khawatir terus-terusan sampai nggak bisa tidur. Mereka ini tugasnya nyembuhin luka yang ada di dalam perasaan kita. Keren ya? Tapi petualangan Aisyah belum selesai loh. Ternyata, nggak semua perasaan bingung itu artinya kita lagi sakit. Kadang-kadang, kita tuh cuma butuh temen ngobrol yang hebat, yang bisa bantu kita lihat masalah dari sudut pandang lain. Yuk, kita kenalan sama pahlawan berikutnya. Jadi apa dong bedanya? Coba lihat deh, kalau dokter perasaan itu buat bantu perasaan yang sakitnya udah lumayan serius. Nah, kalau teman hebat atau yang biasa disebut konselor, dia ini pahlawan yang bantu kita kalau lagi bingung sama masalah sehari-hari. Contohnya, pas kita lagi bingung mau ikut ekskul apa, atau mungkin lagi berantem sama sahabat baik kita. Wah, ternyata banyak banget ya jenis-jenis pahlawan pikiran. Coba tebak, di mana lagi kita bisa nemuin mereka? Jawabannya, di tempat yang kita datangi hampir setiap hari. Di mana tuh? Coba lihat grafik ini sebentar. Ini nunjukin pahlawan pikiran mana yang paling sering dicari orang. Tuh, lihat deh. Yang paling tinggi itu dokter perasaan. Terus ada juga dokter perasaan yang khusus buat anak-anak kayak kita. Dan di urutan ketiga, ada teman hebat alias konselor. Banyak juga ya ternyata. Betul banget. Pahlawan pikiran itu juga ada di sekolah kita. Namanya psikolog sekolah. Mereka ini pahlawan yang siap bantu kalau kita ngerasa pelajaran susah banget, atau susah fokus di kelas, atau mungkin lagi ada masalah sama teman-teman di sekolah. Wah, sekarang Aisyah jadi makin tahu. Ada dokter perasaan, ada teman hebat, bahkan ada pahlawan di sekolah. Tapi, dari semua pahlawan itu, ternyata ada satu kekuatan super paling penting yang wajib mereka punya. Kekuatan apa ya kira-kira? Kekuatan super itu adalah pengertian. Yap, betul. Pahlawan pikiran yang paling hebat itu adalah pahlawan yang ngertiin dunia kita. Mereka ngerti kebiasaan keluarga kita dan juga keyakinan kita. Kenapa ini penting banget? Soalnya kalau mereka ngerti, bantuan yang mereka kasih jadi lebih pas dan cocok buat kita. Contohnya kayak Aisyah nih. Dia kan seorang anak muslimah. Dia seneng banget waktu pahlawan pikirannya ngerti kenapa dia sholat atau puasa. Karena pahlawannya ngerti, Aisyah jadi ngerasa nyaman dan aman buat cerita apa aja yang ada di hatinya. Nah, itu kan penting banget. Petualangan Aisyah udah hampir selesai nih, dan dia belajar banyak hal penting. Sekarang, bagian yang paling seru. Ternyata, kita semua, iya kamu juga, bisa loh jadi pahlawan perasaan buat teman-teman di sekitar kita. Gimana caranya? Gampang banget kok. Pertama, jadi pendengar yang baik waktu temanmu lagi mau cerita. Kedua, jangan lupa tanyain kabarnya. Cuma dengan nanya, kamu apa kabar? Itu udah berarti banget buat mereka. Dan yang ketiga, kalau kamu lihat temanmu lagi sedih atau sendirian, ajak dia main bareng. Hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin perbedaan yang besar banget. Nah, petualangan kita hari ini selesai. Sekarang giliran kalian yang mikir, kalau kamu bisa punya satu kekuatan super buat ngebantu temanmu yang lagi sedih atau bingung, kekuatan apa yang bakal kamu pilih? Coba pikirin baik-baik ya. Soalnya, pahlawan sejati itu ada di dalam diri kita semua. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.